warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kanal Inspirasi Menulis dimanapun berada, kita stay tune lagi bersama kanal Kim yang selalu menyuguhkan hal-hal inspiratif terkait bagaimana kita meningkatkan kegiatan literasi di bumi Nusantara ini, sehingga kegiatan tulis-menulis khususnya atau literat khususnya kembali menjadi ruh dari perjuangan kita mengisi di alam kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saat ini saya akan membawa Anda, para pemirsa dimanapun berada, terkait dengan literasi sejarah, yakni saya akan membedah sosok seorang yang sangat luar biasa jasanya terhadap berdirinya negara Republik Indonesia ini, tapi oleh sebagian pihak jasa-jasanya hendak dikuburkan, kontribusinya hendak dihilangkan dari bumi Ibu Pertiwi ini. Siapa beliau? Inilah sosok yang sangat luar biasa. Inilah beliau, Bapak Mr. Syafruddin Prawira Negara. Bila nama ini kita sebut, hadirin yang berbahagia, tentunya banyak sekali jasa-jasa beliau untuk pengembangan Republik yang besar ini terkait dengan masalah ekonomi misalnya, masalah politik yang berlandaskan demokrasi yang sebenarnya misalnya, atau terkait dengan keagamaan terutama pengembangan dakwah Islam misalnya, karena beliau tokoh masyhur di eranya, maka tentu saja jasa-jasa yang luar biasa itu perlu dibedah dengan sejujur-jujurnya. Diingatlah bahwa dalam sejarah kita sampai detik ini, sampai di video ini saya buat, di silabusnya masih tertanam dengan nyata beliau disebut sebagai pemberontak karena terlibat dalam PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Keterlibatan beliau sebagai Perdana Menteri di PRRI itulah yang memblacklist beliau, sehingga jasa-jasa yang sangat luar biasa mendalam bagi pertumbuhan bumi Ibu Pertiwi ini seakan-akan hilang. Tapi sebenarnya itu ketidakjujuran kepada sejarah founding father atau pendiri bangsa ini. Sebagian orang seakan-akan menghilangkan jerih payah beliau, bagaimana beliau dengan konsisten berkontribusi positif terhadap perkembangan negeri besar ini. Mari kita lihat, hadirin yang berbahagia. Dalam sejarah biarlah tertulis seperti itu, karena memang silabus mengatakan ya seperti itu. Namun mari kita jujur kepada diri kita sendiri, bahwa beliau adalah orang yang sangat luar biasa jasanya terhadap eksistensi atau berdirinya negeri besar ini. Tanpa beliau sebenarnya bangsa besar ini sudah ambruk. Mengapa, hadirin yang berbahagia? Karena tatkala terjadi agresi militer Belanda yang kedua, di mana waktu itu bangsa besar ini sudah diduduki oleh Hindia Belanda atau oleh penjajah yang ingin merampas kemerdekaan kita. Jakarta sudah dikuasai, Semarang sudah dikuasai, Surabaya sudah dikuasai, dan Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi sudah dicaplok satu persatu. Maka tinggal ibu kota negara yang tersisa, yang sengaja dipindah dari Jakarta kemana? Ke Yogyakarta. Namun dalam agresi militer Belanda yang kedua tersebut, Yogyakarta juga diduduki oleh Belanda. Semua tokoh, termasuk Insinyur Soekarno, termasuk Muhammad Hatta beserta beberapa kabinet, ditangkapi oleh Belanda. Dua tokoh yang selamat dari penangkapan itu, satu adalah jenderal besar kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman, yang melepaskan diri dari Yogyakarta dan bergerilya bertempur melawan sekutu di sepanjang jalan dan hutan di tanah Jawa.
yang rutenya itu sampai ratusan kilometer, bahkan mungkin hampir 1000 kilometer medan yang ditempuh oleh Jenderal Besar Sudirman dalam keadaan sakit paru-paru. Yang kedua, inilah Mr. Syafruddin Prawira Negara inilah yang tidak ikut ditangkap karena beliau waktu itu mengadakan perjalanan muhibah ke Sumatera sampai ke Nanggro Aceh Darussalam, mengadakan perjalanan jauh. Maka kemudian Insinyur Soekarno mengirimkan kawat, yang surat kawat itu ternyata belum sampai ke tangan beliau, namun beliau dengan sangat luar biasanya mendirikan pemerintahan untuk menyelamatkan negeri yang baru berumur seumur jagung 3 tahun. Apa pemerintahannya? PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang berpusat di Sumatera Barat. Adanya PDRI itu adalah eksistensi negara kita yang resmi. Setelah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lainnya diborgol oleh Belanda, maka tinggal satu harapan kita. Apa itu? Pemerintahan darurat. Pesan dalam surat kawat itu sebenarnya ada 2. Pertama, ya, mengamanahkan pemerintahan kepada Syafruddin Prawira Negara, atau yang kedua nanti kalau ternyata tidak sampai surat kawat, yaitu kepada sahabatnya juga yang waktu itu juga pergi ke India untuk mencari bantuan diplomasi, yaitu Assad. Tapi perintah surat kawat itu disambut di dalam negeri sendiri, di tanah Minang, di Bukit Tinggi. Beliaulah penyelamat bangsa. Itu jasa yang luar biasa. Yang kedua, setelah negeri ini merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Keuangan. Apa yang beliau lakukan? Melihat inflasi, melihat tidak berharganya rupiah waktu itu, hancur rupiah kita, beliau mengambil kebijaksanaan gunting Syafruddin, itu membagi mata uang lembaran kita 2 bagian. Satu untuk disetorkan ke kas negara sebagai modal perjuangan perekonomian kita yang morat-marit, yang satunya bisa dibelanjakan di pasar-pasar, di kebutuhan konsumsi tiap hari oleh bangsa kita. Gunting Syafruddin itu sumbangan terbesar dari pemikiran beliau, namun juga peran rakyat yang dengan sukarela melaksanakan kebijakan itu juga sangat luar biasa perannya. Sangat bagaimana perannya dalam ekonomi sangat luar biasa, saudara sekalian, penyaksi kanal Kim dimanapun berada. Yang ketiga terkait dengan ekonomi juga, beliaulah yang merestorasi, mereformasi Java Bank. Setelah dinasionalisasi, Java Bank itu kemudian diubah oleh beliau menjadi Bank Sentral Indonesia atau BI, Bank Indonesia yang mencetak uang kertas kala itu. Beliaulah Presiden BI pertama, beliaulah Gubernur BI pertama yang sangat luar biasa menyeimbangkan perekonomian bangsa yang lagi morat-marit karena mau dirampas lagi oleh Belanda. Dan berbagai hal terkait dengan segala bentuk kontribusi dibahas dalam buku tebal ini. Semuanya agar jasa-jasa beliau terkait dengan keberadaan beliau dalam yang berjuang untuk bangsa dengan keikhlasan yang tinggi, dengan kerelaan yang tinggi, dengan optimisme yang luar biasa membaja, agar betul-betul diambil nilai-nilainya oleh generasi kita saat ini. Sebagai tokoh agama, beliau adalah tokoh masyumi Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Beliau yang senantiasa menginspirasi pemuda Islam sejak bangsa ini berdiri sampai detik ini. Sebagai seorang tokoh yang lahir di Jawa Barat atau di Banten, tetesan langsung dari Sultan Banten, tetesan langsung dari Sultan Ageng Tirtayasa sang pejuang,
tetesan langsung dari para wali yang berdakwah di Jawa Barat, terutama Sunan Gunung Jati, di mana Sunan Gunung Jati adalah kakek buyut dari Sultan Ageng Tirtayasa, di mana beliau juga adalah tetesan atau keturunan yang langsung dari Sultan Ageng Tirtayasa itu. Maka beliau adalah sebenarnya ulama, walaupun secara formal beliau tidak menggunakan nama embel-embel Kiai Haji. Namun inspirasi yang beliau tampilkan dalam setiap dakwah, dalam setiap khutbah yang beliau sampaikan di masjid-masjid di Jakarta kala itu, betapa besarnya peranan beliau menghidupkan ghairah keislaman dengan landasan Pancasila. Namun sekali lagi, saudara yang berbahagia, karena ambisi seorang tokoh juga yang mencetuskan demokrasi terpimpin, yang mengangkat dirinya presiden seumur hidup, maka lawan-lawan yang kritis termasuk beliau dijebloskan ke dalam penjara atau dikriminalisasi namanya, di blacklist namanya, seakan-akan orang-orang itu tidak ada kontribusi terhadap berdirinya bangsa besar ini. Ini perlu diluruskan sekali terhadap generasi muda kita, agar kita senantiasa melek sejarah, agar kita senantiasa memahami karakter bangsa dengan yang sebenarnya. Bagaimana sebenarnya? Silakan kalian para penyaksi kalau kemudian ingin membaca lebih lanjut di perpustakaan nasional, di Perpusda atau perpustakaan provinsi di seluruh Indonesia, pasti buku ini ada. Diterbitkan oleh Republika Buku, disebarkan ke sekolah-sekolah juga. Di sekolah saya di SMA 3 Anoka yang dulu juga ada seperti ini, agar generasi bangsa ini betul-betul memahami bagaimana perjuangan Mr. Syafruddin Prawira Negara dalam membangun alam kemerdekaan Indonesia. Selamat malam, semoga tayangan ini menginspirasi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.